dunia itu tidak penting, semakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membencinya. Wajib bagi kita untuk membuang dunia ini. Loh, lamun nggak ada duit nopo-nopo. Nek ono kali ilang kedunge, nek ono pasar ilang daunge, dan seterusnya itu mongko jajah desa milangkori. Ojo mulih-mulih nek durung patang sasi bakal oleh wisike Sang Hyang Widi. Aku gak butuh surga aku. Selama banget. Allahumma akrimna binuril faham, aftah alaina bima'rifatil ilm, wasahil akhlaqana bil khilm, waja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang pentingnya dunia. Dunia itu penting menapa mboten? Tibae dunia itu tidak penting. Semakin cinta kita kepada dunia, maka semakin benci Allah kepada kita. Nah, kita tasik terus ini yuk. Ya, tasik terus ini. Kata Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala dawuh, seseorang yang ingin mendekat kepada Allah, apabila dia ingin naik derajatnya, maka perbaikilah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa cinta kepada Allah, maka dia tidak akan naik kepada derajat yang lebih tinggi. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin ada sehingga kita membenci dunia dan orang-orang yang mencintai dunia. Terus mantun niku kita zuhud tenggene keenakanin dunia lan akhirat. Zuhud dunia pun biasa, kita nggak mau dunia, kita nggak memikirkan dunia. Tapi zuhud, kalau kepingin cinta kepada Allah, kepingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara zuhud akhirat. Maksudnya zuhud akhirat ribun. Kita beramal tidak beramal hanya gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan pahala. Bukan mengharapkan pahala. Ini karepe, tapi namanya orang kita nggak tahu fasenya. Ini pokoknya karepe diusahakan kita beramal hanya untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sementara masih belum bisa kayak begitu, yo dicampur liyane ndak pati teman-teman. Jadi apa namanya? Nyampurin ngeten. Saya beramal mengharapkan pahala yaitu surga. Lah apa kok mengharapkan surga? Karena surga adalah tanda-tanda Allah ridho kepada kita. Nah, bukan berarti apa jenenge niku kalau kita nggak memikirkan pahala, kalau kita memikirkan pahala itu nggak mencari ridho, bukan, tapi mencari pahala sebagai bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Apa jenenge niku modelnya tadi. Ya memang masih ada kecintaan sedikit dengan pahala, cuma lama-lama akan hilang, lama-lama akan hilang. Nah, terus Imam Hasan Asy-Syadzili mengatakan, setiap orang yang menuju kepada Allah, yang mencintai dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membencinya terserah qadar atau prosentase dia mencintai dunia tersebut. Nah, kalau dia cintanya banyak, maka bencinya juga banyak. Tapi kalau cintanya sedikit, bencinya juga sedikit. Bencinya Allah bukan berarti kayak kita, gitu. Benci yang mangkel atau gimana, enggak. Masalahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh sama makhluknya. Jadi bencinya Allah kepada kita itu dengan azab, dengan balaknya, dan seterusnya. Maka wajib bagi kita untuk membuang dunia ini. Dunia ini dibuang mawon dari tangan kita dan juga dari hati kita. Loh, lamun nggak ada duit nopo-nopo. Nah nanti apa terusannya? Nah, terusannya nanti ada. Jadi
Ketika kita kepingin tobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah dunia. Maka para ulama-ulama dahulu akhirnya apa? Nek wis ana kedung ilang. Nek ana kali ilang kedunge, nek ana pasar ilang daunge dan seterusnya itu mongko jajah desa milangkori. Ojo mulih-mulih nek durung patang sasi bakal oleh wisike Sang Hyang Widi. Meltik tanpa sutang, ngluruk tanpa ngasorake, menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa wadya bolo. Yang ada apa? Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, apabila firman Allah mafhumnya, apabila hamba ini mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan berlari. Apabila dia mendekat sehasta, maka saya akan lebih panjang lagi. Sehingga lisannya lisanku, hatinya hatiku, dan semuanya. Ini yang kalau dalam makna namanya wahdatus sifah. Wahdatus sifah itu apa? Awake dhewe madakno karo perintahe Allah Subhanahu wa taala, karo Asmaul Husna yang boleh kita sifati. Yang boleh kita sifati. Dipadakno. Allah Rahman Rahim, kita harus Rahman Rahim. Allah Jabar niku apa jenenge? Memaksa. Kita harus bisa memaksa nafsu kita. Bukan nafsu memaksa orang lain, memaksa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala itu napa jenenge itu? Al-Mudabbir yang mengontrol semuanya. Kita juga harus bisa mengontrol amal kita. Amal kita ini cocok enggak dengan syariat? Cocok enggak dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kita tahu akhirat, kita tahu Allah, kita tahu ajaran-ajarannya. Apa yang disuruh Allah hanya dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada namanya banyak jalan menuju Roma. Nek ketok ya, wong akhirat ora ketok Allah ora ketok sing ngandani awake cuma Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila kita sudah kepingin, apabila kita sudah kepingin, napa jenenge niku melok tingkah-tingkahe wong-wong sing alim sian, tingkahe wong ahli tarekat, maka apabila di hati kita itu masih ada kecintaan terhadap dunia, maka awake dhewe balik maneh kaya biyen. Madep, ngamal, metu cinta dunia maneh, mundur maneh. Ngoten ngamal maneh, mundur maneh. Ngamal maneh, mundur maneh. Nah, begitu semakin lama, bahkan nanti napa jenenge niku dunia itu bakal datang sampai awake dhewe moh. Moh aku karo dunia tambah teko. Nah, begitu ada condong ke dunia itu, maka balik mana burian ngade soro nih ketika saat-saat. Nah, maka itu? Kalau kita kepingin kembali kepada Allah, kalau kepingin napa jenenge niku nyedek kali Allah, maka harus dengan apa? Zuhud di dunia ini. Nek zuhud itu kadang-kadang mungkin angel gitu. Zuhud bimakna harfi, zuhud bimakna hakikoh niku angel. Sementara awake dhewe niku napa? Belajar wirai. Wirai niku njaga awake dhewe maem mboten barang-barang sing haram. Barang-barang sing syubhat, apalagi yang haram. Sementara niku sih. Nanti lama-lama kita zuhud, maksudnya zuhud piye? Nek gak perlu ojo dipangan. Nek gak perlu ojo dilakoni. Nah niki sing soro. Akhirnya napa? Mboten saged ngopi, mboten saged nyemil. Nah niki belum bisa kita. Ya, belum bisa. Setidaknya zaman ini, zaman ini setidaknya kita wirai pun jos. Terus ya iman dulu wis sederhana tok wis lumayan. Kata-kata zuhud. Zuhud abot. Kabutan kengedosen kemumbulen wis wirai tok wis cukup. Berarti
tidak boros. Wirai niku ya boleh kita nyemil, tapi enggak boros. Nyemil lagi berbahaya. Nanti nyemil, boleh nyemil tapi tidak boros. Boleh tapi ya sewajarnya lah. Umpama duit 100 juta, tuku motor sing rega-rega 70. Betul teman-teman. Duit 100 juta tuku sing 150. Wah, ngenyak-ngenyak sembarang kali. Tuku duit 100 juta, tuku sing pas 1 juta, enggak masalah. Ini termasuk wirai. Termasuk wirai. Nah, jadi enggak napa jenenge enggak muluk-muluk. Sederhana orang itu beda-beda. Nggih, sederhananya orang beda-beda. Sederhana kula mungkin gamane gawe sarung BHS. Nah, sederhana liyane mboten mesti. Nah, apa jenenge sederhana liyane gawe sarung Wadimor. Nah, jadi sederhana itu melihat asalnya. Kalau seseorang itu asalnya kewaya begini, dia turu ngeleset mangan bareng-bareng sak nampan. Niku pun mujahadah, pun sederhana. Biasanya tuku BHS sing rega 20 juta. Tuku BHS sing rega 3,5 juta. Wis mujahadah. Wis mujahadah, wis sederhana. Jadi tidak sama sederhananya orang itu dengan yang lainnya. Maka dari itu ketika ada orang yang ketoke, niku kok cinta dunia, jangan sampai kita senenganin dunia. Jangan sampai bilang gitu. Masalahnya apa? Kita nggak tahu standar dia. Nah, standarte anaknya presiden, wirainya nggak sama dengan kita. Dia sudah nggak mangan barang haram sapi. Sama nih gitu. Tapi standar kita, yo seharusnya standarte awake dhewe iki melok nabi. Ya standar nabi nek iso. Iya. Enggak bisa ya piye. Sampun. Terus barang siapa yang tidak zuhud, ini zamane Abdul Habasyaroni. Barang siapa yang tidak zuhud pada dunia, maka pondasi untuk ke akhiratnya ini gawil, oglak-aglik. Nah, zaman sakniki, kan sakniki pun wong niku ngamal 10% saja sudah bagus. Ya, termasuk berarti wirai lah lumayan. Ya, wirai mawon pun lumayan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, barang siapa yang kepingin akhirat, maka dia harus zuhud di dunia ini. Barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus zuhud akhirat. Maksudnya zuhud akhirat, nggak memikirkan nanti masuk surga apa gimana, yang kita pikirkan, yang penting nih, bukan kok meremehkan agak butuh surga, bukan, tapi yang kita fokuskan, yang kita pikirkan itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sian pernah kula omongaken napa jenenge Rabi'ah Adawiyah niku sering kali mengatakan, ya Allah, saya beramal ini bukan gara-gara takut nerakamu dan juga bukan gara-gara ingin surgamu. Balik malam. Tapi malam-malam itu sering kali Rabi'ah Adawiyah niki napa jenenge Sayyidah Rabi'ah Adawiyah niki nangis nyuwun surga. Ndredeg nangis wedi kali neraka. Kata para ulama, itu bukan suatu ta'arud, bukan suatu gesekan, bukan. Tapi yang maksudnya apa? Kepingin surga sebagai bentuk tanda ridhonya Allah SWT. Kepingin neraka karena apa? Neraka adalah tanda Allah SWT tidak ridho kepada kita. Nah, jadi nek enten wong ngamal kon golek pahala, nggak bisa dikatakan dia nggak mencari ridho. Karena apa? Pahala itu adalah sebagai bentuk ridhonya Allah. Wong Allah senengnya Allah itu pakai rahmat. Rahmati Allah pakai pertolongan kalau di Indonesia, kalau di dunia, tapi kalau di akhirat namanya surga. Bencinya Allah kalau di dunia ini namanya bala atau bala, tapi kalau di akhirat namanya adab neraka. Nah, jadi tidak bisa, makanya jenenge itu tidak bisa dibeda-bedakan, iki syariat, iki hakikat, tidak bisa. Syariat itu ada dua, ada luar, ada dalam. Nah, sampun. Terus
napa jenenge, apabila dalam hati seseorang itu ada keinginan untuk dunia atau kepingin enak di dunia, mulai dari makanan atau apa namanya ini, pakaian atau golek sing napa jenenge niku, nikah sing ayu utawa nikah maneh. Nah, niki utawa kepingin dadi pemimpin, utawa sing parah malih, utawa kepingin nemen-nemening golek ilmu. Nggih, nemen-nemening golek ilmu tapi lupa lihat yang lain lho nggih. Lupa yang lain. Nemen-nemening golek ilmu, kaya-kaya nemen-nemeni napa jenenge niku, ngilmu akhirnya sholat sunai koter. Golek ngilmu ngeten akhirnya ngene koter. Niku terus mantun niku kaya ngeriwayatno hadis zaman sekarang. Saya harus tahu ini rawinya kayak apa, sahih apa ndak, ini gini. Itu pun mboten kanggo. Kenapa sudah ada Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Nah, dan juga mungkin kepingin kepingin belajar qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah wis gak usah qiraah sab'ah-sab'ahan, wis penting fikih diapiki, atine diapiki, hukum-hukum syariat diapiki, wis qiraah sab'ah nanti saja. Nah, kata Sayyidina Abdul Qadir Jalani, barang siapa sing kaya ngeten iki, maka dia termasuk napa? Tidak senang akhirat, tapi senang dunia. Padahal nyari ilmu. Nah, padahal nyari ilmu. Bingung nyari ilmu. Es padha karo ngeten. Penak-penakane. Sing penting itu wong ngejos niku lho, maksudnya di sini itu. Wong ngejos itu bukan mencari akhirat, tapi mencari dunia. Bahkan dikatakan pondok itu termasuk dunia. Suatu ketika ada orang yang apa jenenge izin ten kene, ya Imam Jubair, kepingin ndirek pondok. Jawabe napa? Dunya. Suatu ketika ada, kemarin saya dapat cerita lagi, ada orang yang izin, beliau sudah punya pondok, terus izin ke gurunya namanya Kiai Mufassir, Banten dulu, sekarang udah pindah. Kiai Mufassir itu masya Allah, begitu apa namanya, tahadus bini mah, alhamdulillah yai saya sudah punya pondok. Tahu nyoain guru sih. Atau gimana? Nata artinya. Nah, ini semuanya kalau gara-gara itu fardu kifayah, ya menuntut ilmu gara-gara menganukan fardu kifayahnya, gara-gara kita taatnya dan lain-lainnya, maka itu tidak napa jenenge niku termasuk dunia. Napa thalabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim. Apa yang diwajibkan fardu ain. Tapi kalau dalam satu kampung enggak ada yang satu gang, penakane, enggak ada yang belajar lebih dari itu, maka orang kampung tersebut akan dosa. Nah, kita belajar ilmunya di situ. Saya khawatir napa orang kampung ini akan dosa gara-gara enggak ada yang menuntut ilmu. Gitu-gitu caranya. Harus ada napa jenenge niat-niatnya. Kalau hanya kepingin pinter-pinteran, kepingin jos-josan, itu dunia. Walaupun kita kaya akhirat. Nah, terkadang nawa mboten pati ketara. Aku tak sinau sing temenan, aku tak mondok sing temen, aku tak ngaji sing temen. Lapo kok cek ganti tokoh. Wah, aku cek iso ngandani iko, cek iso ngandani iko, cek iso ngandani iko. Lah, ini biasanya penyakitnya orang yang punya ilmu. Begitu dapat, iki sing tak kena kono. Bukan yang dipikir kita, tapi iki sing tak kena iko. Wah, arek ini muni ngene, iki oleh tak kena arek, tak gawe status, tak gawe. Yang dipikirkan bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Nah, ketika dia mencari ilmu untuk memperbaiki dirinya, itulah yang dibutuhkan. Tapi kalau lama-lama ini kok itu godanya. Biasanya nek wis duwe iki arek bikinane ngene iki dibajapan. Kok tak omongane. Itu. Ini berbahaya. Nah, tapi itu sering muncul. Memang sering muncul bagi orang-orang yang berilmu. Itu sering muncul.
Ya, aku tak sinau ini menit sing dikekno kono apa, sing dikekno kono apa gitu. Nah, itu sering muncul. Kalau untuk ngajar, Eh? kalau belajarnya untuk ngajar. Nah, kalau untuk ngajar lain, beda. Nah, kalau untuk ngajar lain, tapi kan mutalaah dulu untuk yang perlu dikasihkan ke dia itu apa. Nah, ini kan enggak biasanya. Nah, arek-arek wingi iki ono hati sih. Tak kandanan. Tak kandanan. Nah, beda kalau dia itu datang ke kita. Memang kepingin dikandani, beda. Nah, itu apa namanya? Berbeda-beda. Nah, jadi dia kalau model kayak begitu kepingin ngandani, kepingin lebih pinter, kepingin yang lainnya, maka apa? Itu mengikuti hawa nafsu. Nah, pripun? Kalau kita mau menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki diri kita, yang ngono cukup dari siapa cukup? Wong ilmu itu akeh. Nah, ya mungkin sekarang ini kita cukup pasti begini. Nanti anak-anak kita, nanti gini-gini kita, yang lain-lainnya, dan seterusnya. Kalau itu tak cukup, kenapa Imam Syafi'i kok pintar? Kenapa Imam Hanafi kok pintar? Berarti kan belum cukup. Cuman kita nggak boleh apa terlalu fokus kepada itu. Yo ilmu, yo kalau kita ya wis duwe anak bojo, yo ilmu, yo nyambut gawe, yo yang lainnya. Jadi kebaikan adalah keseimbangan. Balik. Terus niki kereng maneh. Abu Abdullah Al-Maghribi mengatakan orang yang fakir, tidak punya dunia, dia nggak ngamal sama sekali, ya, nggak ngamal sama sekali. Napa jenenge? Nerimolah apa sing didumno karo Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih baik daripada orang yang di hatinya ada dunia tapi ngamal sing akeh. Ngamal akeh. Dan ini biasanya ngeten. Kula niki mungkin pengalaman ya. Wong niku nek kapan oleh napa jenenge niku? Oleh nyambut gawe utawa oleh napa niku rada mambu-mambu. Syubhat titik-titik. Mambu napa-napa titik niku ngibadahe jos. Tangi pengine yo jos jamaah. Begitu dimurnikan dunianya, masalah ngibadah Allah. Tapi begitu ibadah yo wes. Setan ngaten model. Coba mau ditinggali ya. Tinggali orang-orang yang gimana gitu. Masya Allah, kita kalah. Tapi begitu kita memurnikan rezeki kita, ya wes. Setannya tambah jos oleh goyang. Kenapa kalau ini nggak digoyang, dungone gampang mandi. Nek iki wis babak dikongkon nae, kongkon masalahnya apa? Dungo yo apa gak mandi. Tapi wong percaya nek iki wong apik. Akhirnya kongkon dungo, percuma dungone gak mandi. Wong apa namanya barang-barang dipangan gak kena. Nah, akhirnya sejarah mawon yang padha karo apa kenapa orang-orang barat, orang-orang kafir itu menjadi orang-orang baik sampai penjara nggak ada. Setannya asal sembunyi. Enggak digudai mlebu neraka kok lapor kali digudai. Bahkan dia menjadi sukses itu untuk menggoda orang Islam supaya apa? Lho kalau gak salat itu sukses. Nah, jaraya biyen. Nah, ini kalau ya ngene. Kucing gak sembahyang metu buntute. Wah, gene Eropa. Niku tiang-tiang nggak sembahyang padahal pinter-pinter sugih-sugih ngene. Kok mboten diharap karo Allah jawabe po enak. Kucing metu buntut, gak sembahyang gak tahu terus metu buntute kok. Nah, itu memang untuk menggoda kita. Nah, apa jenenge itu? Wong niku nek neriman ten kene dunia, maka napa? Ngamale api. Cuman ada kalamnya Imam Ghazali mengatakan al-ghaniyyu syakir khairun min faqiris sabir. Wong sing sugih, sing syukur niku luwih apik timbangane wong sing melarat, sing sabar.
wong sing sugih sing syukur luwih apik timbangane wong sing melarat sing sabar. Beda mana diwalik. Wong sing sugih syukur, wong sing melarat sing syukur. Nah, ini lebih baik daripada yang kaya tapi syukur. Wong wis melarat kok syukur, tambah soro maneh. Nah, teman, apa namanya kalau dia apa jenenge itu orang kaya tapi syukur, maka dia lebih baik daripada orang yang miskin tapi sabar. Kenapa? Karena orang kaya bisa memanfaatkan kepada yang lainnya. Namanya syukur itu bukan berarti kok alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, tapi ada syukur bil lisan, bil adhan, bil arkan. Syukur, oh aku dikei nikmat oleh Allah, dikei nang kancane, dikei nikmat napa jenenge itu kuat melindungi kancane dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sampai mereka apa jenenge sampai niki mawon diteruskan kepada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Jadi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu